Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya. Bagi yang mau subscribe, boleh subscribe. Mau like, bisa share. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau ndak mau subscribe ya ndak apa-apa. Ndak mau like ya ndak apa-apa. Terserah. Intinya tidak ada pemaksaan. Saya hanya ngajak aja. Baik, di sini saya mau share ilmu ya atau strategi ya. Setelah saya memposting video tadi tentang e-commerce kapitalis, namun sayang sekali saya sayang dengan Bukalapak, karena Bukalapak itu baik, sudah mendukung UMKM terutama para penjual barang antik gitu. Tapi alhamdulillah ya, sedangkan Shopee dan Tokopedia orang-orang yang miskin ya, saya katakan miskin walaupun mereka kaya, miskin secara pemikiran ya. Walaupun mereka punya gelar profesor, MC, apalah ya. Tapi pikiran mereka masih miskin ya. Karena terbelenggu oleh titel mereka ya. Jadi mereka berkata, wah ini hebat, Shopee hebat, Tokopedia hebat ya, dan TikTok Shop hebat ya. Ya. Saya tidak seperti itu ya. Saya bukan orang yang gembok mengunci otak saya. Otak saya terbuka dan terus belajar ya. Baik, bagaimana strategi keluar ya dari sistem mereka, sistem yang kejam dan menindas itu ya. Pertama ya, buka toko fisik. Nggak harus kalian itu buka toko atau sewa ngontrak, ini nggak usah ya. Kalau kalian punya duit terserah ya. Tapi kalau kalian tidak mampu sewa, nggak usah sewa ya. Kalian misalnya punya rumah ya, punya rumah sendiri atau rumah kontrak, buat satu lapak kecil gitu ya, buat naruh barang-barang kalian ya, barang-barang kalian, minimal punya rak, atau tidak punya rak bisa pakai kardus ya. Kalian kasih kode, kalian tulis per barang itu ya. Di sini saya bukan melarang kalian jualan di Shopee, Tokopedia, silakan kalian jual di aplikasi manapun, di website manapun, silakan gunakan wasail, alat-alat untuk membantu promosi, silakan. Tapi jangan terlalu bergantung ya. Jangan terlalu bergantung ya. Tetap kalian harus menjual secara offline, Itu yang pertama, kalian punya toko fisik. Nah, kalau bisnis saya itu bidang jasa, bagaimana ya? Kalau bisnis kalian di bidang jasa seperti ojek atau driver car ya, berarti kalian harus membuat kartu nama. Nanti kalian beri ke pelanggan yang order via online. Oh ya Pak, kalau Anda butuh antar jemput atau ngirim apa, nanti bisa hubungi nomor saya ini secara offline ya. Jadi daripada aplikasi, bisa langsung offline, saya siap antar, siap ini. Jadi kalian bisa naruh tarif kalian sendiri, sudah tidak kepotong biaya persenan yang kejam itu ya. Baik, itu strategi pertama yang bisnis retail ya, jual beli barang, dan bisnis di bidang jasa. Kalian harus punya kartu nama, punya lokasi bisnis, mungkin rumah sendiri atau rumah kontrakan ya. Jadi kalian tidak usah sewa kalau kalian memang nggak ada duit ya. Baik, kemudian kedua, perluas iklan ya, perluas iklan. Jadi jangan gunakan hanya Tokped atau Shopee aja, tapi gunakan iklan-iklan yang lain. Ada iklan Instagram, iklan Google, website Google, terus ada iklan Facebook, Facebook Marketplace, grup Facebook ya. Itu banyak, ada Twitter ya. Jadi bukan hanya dua ini aja. Jadi masih ada alat-alat yang lain yang bisa kalian pakai. Ya, itu perluas iklan. Yang ketiga, gunakan aplikasi peta. Contohnya Google Map atau map-map yang lain ya. Kalau perlu map-map yang memang sering dipakai. Bisa Google Map, bisa
website-website yang memang map itu bisa untuk menaruh lokasi bisnis. Jadi lokasi bisnis kalian itu terdaftar secara internasional dan semua orang tahu ya. Itu perlu, jadi gunakan aplikasi peta. Jadi harus tahu ini lokasi saya di sini untuk meyakinkan pelanggan bahwa kita itu penjual yang amanah, supaya dia tidak bergantung pada hanya percaya Shopee sama Tokped aja itu ya. Baik. Kemudian keempat, buat sistem yang teratur. Maksudnya sistem teratur itu gimana? Maksudnya begini. Kalau ada orang beli di toko kalian langsung ya, secara via WhatsApp misalnya. Kemudian dia bilang, "Oh, saya mau via Shopee atau via Tokopedia karena di situ ada gratis ongkir atau diskon atau apa." Ya, bagaimana kita menghadapi pelanggan yang seperti itu? Ya, saya pernah menghadapi pelanggan seperti itu. Saya buat sistem apa? Kalau kalian beli barang di via Shopee dan Tokopedia, itu kan sistemnya kan utang. Maksudnya utang itu gimana? Jadi kalian bayar dulu ke PT, ya perusahaan kapitalis ini, kemudian uang saya kan ketahan. Berarti barang sampai dulu baru uang saya cair. Nah, karena uang saya cair ini pasti terpotong. Ya, misalnya saya jual gamis ya. Gamis ini kalau saya jual di Instagram, saya jualnya misalnya 200.000 ya. Kemudian kalau saya diminta jualan di Shopee kan atau Tokopedia kan ngambil potongan misalnya 25% biaya admin atau potongan. Ya karena mereka PT, mereka ingin kaya, kepingin beli mobil lagi, kepingin enggak tahu lagi ya, terserah. Nah, saya buat sistem apa? Kalau kalian beli di e-commerce, nah, maka harganya lebih mahal ya. Lebih mahal 50%. Misalnya potongannya 25% kan. Nah, berarti biayanya lebih mahal 50%. Misalnya 250.000 ya. Kalau Anda beli via saya langsung lebih murah 200.000 ya. Jadi ya mirip seperti orang jualan sepeda motor. Kalau Anda beli cash lebih murah ya. Tapi kalau Anda beli kredit lebih mahal, tapi bisa nyicil sedikit-sedikit. Nah, kita buat sistem yang mirip seperti itu ya. Tapi tidak zalim ya. Saya untung, Tokopedia untung, Anda tidak rugi ya. Misalnya Anda mau beli, silakan. Misalnya lebih murah, beli di tempat saya langsung. Itu yang saya maksud. Itu sistem tentang keuangan, tentang pembayaran. Supaya keuangan kalian itu sehat ya. Jangan hanya saja menyehatkan keuangannya kapitalis besar, jangan loh ya. Jadi kalian harus punya sistem teratur. Kemudian sistem teratur yang berikutnya yaitu soal order. Misalnya barang ini yang sudah saya kirim, kemudian tiba-tiba dia reject, dia kembalikan karena telat, karena apa gitu. Nah, orang yang semacam itu harus segera di blacklist. Ya, karena Shopee sekarang kan menggunakan permainan apa? Boleh retur tanpa alasan, padahal secara syariat Islam tidak boleh itu. Tidak boleh barang yang dibeli itu diretur kecuali ada alasan yang jelas. Misalnya rusak ya atau apa hilang gitu. Nah, tapi kalau barang sampai dengan selamat terus berubah pikiran ingin reject, pelanggan semacam ini harus di blacklist langsung, tidak boleh dilayani. Ya. Kalau enggak nanti kalian yang bisa rugi ya. Kalian bisa rugi. Jadi pelanggan yang nakal seperti itu tidak boleh dianggap lagi ya. Kemudian keempat sudah ya. Kemudian yang kelima adalah perluas koneksi. Nah, ini yang penting ya. Ini perluas koneksi. Maksudnya perluas koneksi itu gimana? Jadi begini, Indonesia ini kan produknya kan banyak. Banyak sekali produknya Indonesia ini. Nah, Anda perlu belajar bahasa Inggris untuk memasarkan produk kalian secara internasional atau ke para eksportir. Jadi kalian tawarkan kepada eksportir, ini saya ada produk seperti ini made Indonesia bagus, barang berkualitas. Kalian bisa membuat profil itu pakai bahasa Inggris.
Apalagi lebih-lebih kalau kalian bisa belajar bahasa lain seperti bahasa Arab, Mandarin ini. Dan memang produk-produk itu memang dicari di wilayah-wilayah seperti Arab, Cina, Jepang, ya, Korsel, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi kalian perlu memperluas koneksi. Jadi bukan hanya pelanggan orang Indonesia, mungkin pelanggan luar pulau Jawa atau luar Indonesia. Jadi perluas koneksi. Jangan kalian itu menjarakan diri kalian pada satu sistem itu. Jangan. Harus kalian itu belajar terus. Harus belajar terus, perluas koneksi. Cari pelanggan baru, cari pelanggan baru. Kalau pelanggan ini merepotkan, ya ngutang ini dan itu sudah dihapus, di X semua. Cari pelanggan baru, cari orang yang memang berpotensi mau beli barang kita dengan harga yang tinggi. Jangan ikut hancur-hancuran di Shopee sama Tokopedia. Mereka enggak ngurus kita. Terus terang ya. Mereka hanya itu ingin memperkaya diri mereka saja. Jangan loh ya. Nah, itu seperti itu. Terus keenam, terus belajar. Ya, terus belajar, terus bertanya. Ya. Jadi tetap jadi strategi ini bukan berarti kita kita itu memusuhi Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, TikTok Shop, enggak. Tetap kita pakai, tapi jangan terlalu bergantung pada mereka. Kalau terlalu bergantung sama mereka, ya sudah. Nanti kalian dikontrol sama mereka. Lakukan ini, lakukan itu, kalau kepingin untung. Lakukan ini dan itu. Ya, dan kita enggak akan untung-untung, kita dipermainkan. Ya, suatu saat mereka akan menggunakan AI untuk mengetahui seluruh data kita. Karena itu kita harus menyedot kembali seluruh data penjualan-penjualan kita dan kita catat dengan teratur siapa saja pelanggan itu. Gunakan strategi yang mirip mereka lakukan. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini masukan saya dan ilmu gratis dari saya buat siapapun, silakan, tanpa mandang ras dan agama. Semoga ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat.